موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Menunjukkan pukul 16:22. Kita lanjutkan ke kategori dari cilik. Mudah-mudahan para pesertanya sudah ada di aula. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil nomor urut 1 atas nama Muhammad Rayyan Sauki, perwakilan dari RW 001 dengan tema akhlak mulia. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam Rayyan dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, yang telah menganugerahkan lisan dan berinteraksi dengan menyampaikan pesan. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang hamba pilihan Allah, anggun pribadinya, halus budi pekertinya, serta sederhana dalam hidupnya. Dialah Nabiullah Muhammad. Yang terhormat para dewan juri yang penuh pesona, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman tercinta kebanggaan bangsa dan agama. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, biar semangat, Raya nyanyi dulu ya. Akhlak muslim sungguh mulia, disayang Allah, disenangi teman. Akhlak muslim sungguh mulia, disayang Allah, disenangi teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, inti dari ajaran Islam adalah akhlak mulia, dan akhlak mulia merupakan ukuran baik tidaknya seseorang. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita mempunyai akhlak mulia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Rayyan akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema menjaga akhlak mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah, Islam mengedepankan iman, dan dari iman lahirlah akhlak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang muslim yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dalam kalamnya tentang seorang hamba pilihan yang menjadi tauladan
sang Nabi hadir menyempurnakan akhlak. Ini harusnya kita syukuri dan jadi semangat. Kita harus memperbaiki diri yang menjadi insan yang berakhlak mulia pada setiap langkah hidup kita. Yakinlah teman-teman bahwa Allah dan Rasulnya mencintai kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang marilah kita amalkan dan contoh akhlak Nabi yang agung kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan dalam hidupnya. Hanya ini yang bisa kalian sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan Muhammad Ryan Syaugi, perwakilan dari RW 001. Selanjutnya kami panggil nomor urut 2 atas nama Raden Muhammad Jamaluddin Jamzam, perwakilan dari RW 002, akan membawakan tema berbakti pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam doakan biar bisa berangkat haji. Daun salam, daun sawit. Yang jawab salam didoakan biar banyak duit. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa Sumur Batu beserta staf jajarannya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri yang baik hati dan saya cintai, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor urut 2 atas nama Raden Muhammad Jamaluddin Zamzam, perwakilan dari RW 002. Selanjutnya kami panggil nomor urut 3 atas nama Raden Sakinah Fitriani, perwakilan dari RW 002 dengan tema Mencintai Tanah Air. Wa ahlana
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor urut 2 Raden Muhammad Jamaluddin, Raden Sakinah. Selanjutnya kami panggil nomor urut 4 atas nama Muhammad Radeva, perwakilan dari RW 003, akan membawakan tema membangun generasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kalau ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Kalau ingin hidup selamat, jawablah salam saya dengan semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sahbihi wa salim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, dan juga semua perangkat desa yang saya hormati, dan tak lupa juga Dewan Juri yang saya hormati. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baiklah hadirin yang berbahagia, pada kesempatan bahagia ini izinkan saya Muhammad Radeva menyampaikan sedikit dari untayan-untayan pidato yang berjudul Membangun Generasi Al-Quran. Membangun manusia yang bertakwa jauh lebih sulit dibandingkan membangun tembok raksasa Cina. Membangun manusia yang berakhlak mulia jauh lebih sulit dibandingkan membangun jembatan terpanjang di dunia. Membangun manusia yang beradab jauh lebih sulit dibandingkan membangun gedung-gedung pencakar langit yang ada di jagat raya. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan tidak ada keraguan padanya. Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Yang tadinya bengkok bisa menjadi lurus, yang tadinya buruk bisa menjadi bagus, yang tadinya gemuk bisa menjadi kurus. Yang kedua, Al-Quran adalah obat atau syifa, terutama yang mempunyai penyakit hati seperti iri, hasut, dan juga dengki. Tapi jangan pula mencari obat hati di apotek, tidak akan ketemu ya guys. Di mana kita mencari obat hati? Carilah di madrasah, di pengajian, dan juga majelis taklim. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda di antara yang hak dan yang batil, yang hitam dan yang putih, yang halal dan yang haram. Subhanul yaum rijalul ad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Hari ini kami anak-anak, esok lusa kami akan menjadi pemuda yang gagah perkasa. Wahai
Wahai ayah bunda, sekarang usia kami adalah usia emas, yaitu golden age yang bisa diisi dengan warna putih. Jangan warnai kami dengan warna abu-abu, bisa-bisa hidup kami menjadi kelabu. Kalau otak kami error, siapa yang akan bertanggung jawab? Hadirin, mau tidak mempunyai anak yang penghafal Al-Quran? Mau tidak mempunyai anak penyelamat di akhirat? Andai ada 1 juta penghafal Al-Quran, mudah-mudahan aku salah satunya. Andai ada 100 penghafal Al-Quran, mudah-mudahan aku salah satunya. Andai ada 10 penghafal Al-Quran, mudah-mudahan aku salah satunya. Andai ada 1 penghafal Al-Quran, mudah-mudahan aku satu-satunya. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Sekian pidato singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Beli sirup dari Pak Mamat. Bawa nampan dari kerabat. Kalau ingin hidup selamat, bacalah Al-Quran setiap saat. Yang terakhir, timun suri dari Belanda, dimakan keluarga bersama. Dan untuk Dewan Juri yang mulia, jadikan saya juara pertama. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor urut 4 atas nama Muhammad Radifah, perwakilan dari RW 003. Selanjutnya kami panggil nomor urut 05 atas nama Farida Hana. Farida Hana akan membawakan tema temanya? dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun palungas. Izinkan saya mengucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Sekali lagi ya. Ikhlas tidak? Benar. Benar. Baiklah semua. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan raga yang sempurna dan memberikan nyawa secara cuma-cuma tanpa harus menyewa. Serta syukur pada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada seluruh umatnya dari lahir sampai masuk kubur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan senantiasa melanturkan salawat. Salawat bersama-sama yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil abusara, salatan tubasiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masaidina wa mu'alidina
izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, siapa yang di sini mau masuk surga apa neraka? Maka kuncinya adalah pertama dengan ilmu. Maka selagi kita muda, sehat dan ada umur, carilah ilmu untuk bekal kehidupan di dunia dan untuk bekal kehidupan di akhirat supaya selamat. Amin ya rabbal alamin. Faham yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat padat semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jalan kaki ke perapatan, perginya beli bakwan. Maafkan saya bila ada kesalahan karena kesempurnaan rezekinya pemberian. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi juga celana. 5 menit saya berdiri di depan. Semoga pidato ini memberi makna. Biru laut seperti kolam ikan paus pada menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup pidato ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor urut 5 Faridah Hana perwakilan dari RW 003. Selanjutnya kami panggil nomor urut 7 atas nama Naufal perwakilan dari RW 008 akan membawakan tema keutamaan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi tertinggi kita, anti korupsi, Nabi termulia, anti durhaka, Nabi dermawan, anti pacaran, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada dewan juri dan hadirin yang saya benci, benar-benar cinta. Perkenalkan, nama saya Naufal, perwakilan dari RW 8. Mana suaranya RW 8? Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan untayan hikmah keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai macam pokok ajaran sehingga manusia di kehidupannya menjadi teratur. Dengan membaca ayat suci dalam Al-Quran, manusia dapat mengetahui jalannya hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama, menjadi syafaat di hari kiamat. Yang kedua, menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang ketiga, dikumpulkan bersama malaikat Allah. Yang keempat, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang kelima, mendapatkan surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka satu kebaikan untuknya, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hidup dengan Quran, Allah beri ketenangan. Tukang cukur ikutan, Allah beri penglarisan.
Ibu-ibu ikutan, Allah beri kesemangatan. Bapak-bapak ikutan, Allah beri kekuatan. Anak-anak ikutan, Allah beri kepintaran. Nenek-nenek ikutan, nungguin ya, Allah beri keistiqomahan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dengerin ya. Waktu ku kecil aku gak tahu itu Al-Quran. Ku pegang-pegang ku kira buku, ternyata Quran. Waktu sekarang aku tahu itu Al-Quran. Cahaya iman penenang di setiap zaman. Sekali lagi. Waktu ku kecil aku gak tahu itu Al-Quran. Ku pegang-pegang ku kira buku, ternyata Quran. Waktu sekarang aku tahu itu Al-Quran. Cahaya iman penenang di setiap insan. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Teman-teman, saya punya pantun nih. Nanti bilang cakep ya. Ke pasar membeli cincau, pulangnya membawa rambutan satu. Desaku Islami yang tak pernah galau, selamat ulang tahun Sumur Batu. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi Al-Quran selalu di hati. Makan keripik di pinggir sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penampilan Nanda Naupal perwakilan dari RW 008. Kami panggil selanjutnya atas nama Ananda Salma. Salma perwakilan dari RW 004. Baik, Ananda Sardiah Siti Salamah. Siti Sardiah Salamah akan membawakan tema bahaya durhaka pada Allah dan manfaat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma
katakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Maka itu perkenalkan, nama saya Sadia Siti Salma dari RT 11 Kampung Cibalengkok, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan, Madang, Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan tema yang berjudul Bahaya Durhaka kepada Allah SWT dan Manfaat Bersalawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, setelah terjadi hari kiamat yang sangat amat dahsyat, manusia yang pertama kali dibangkitkan ialah Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, setelah beliau dibangkitkan dari kematiannya karena sangat amat cintanya kepada umatnya, apa yang beliau tanyakan? Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan sahabatnya, akan tetapi ummati, ummati, umatku, umatku. Beliau sujud kepada Allah SWT dengan waktu yang sangat lama, sehingga Allah menegurnya, ya Muhammad, irfa rasaka. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Ini bukan di dunia, akan tetapi ini di akhirat, di mana hari pengadilan akhirat, yaumul mahsyar, yaumul hisab, di mana hari diperhitungkannya semua amal umat manusia. Ibarat anggota badan manusia, sholat adalah kepala. Orang yang gak punya tangan masih layak disebut manusia. Orang yang gak punya kaki masih layak disebut manusia. Tapi jika orang sudah tidak punya kepala, masih tetap kelayaban, maka layak disebut syekh. Bahkan ketika Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang memukul-mukul kepalanya. Nabi ninggal ayah jalmi anu meprek sirahna. Saul Jibril eta teh jalmi anu ngedulkeunna salatna. Saul Jibril eta teh jalmi anu ngedulkeunna salatna. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Ibarat anggota badan, sholat bagaikan kepala. Bu, ibu punya suami? Suami ibu suka sholat tidak? Kalau suami ibu gak pernah sholat, terus tadi malam ibu tidur sama suami ibu yang gak pernah sholat, berarti ibu tidur sama Na'udzub. Kemudian siapa lagi umat Nabi yang ada di neraka? Yaitu orang yang suka makan harta riba, suka pinjaman online, bank emok. Bu, ibu, di sini ada yang suka pinjam bank emok? Kalau ada, mulai dari sekarang stop. Karena apa yang meminjamnya, yang menjadi saksinya, yang menyediakan tempatnya, semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ahallallahu al-bai'a wal harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata Nabi, orang yang makan harta riba dosanya yang paling ringan, sama saja dengan berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Na'udzub. Kemudian siapa lagi umat Nabi yang ada di neraka? Yaitu orang yang suka berjudi, judi online, judi salat, yang lagi lama
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Islam agamaku, Indonesia negeriku, I love you. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan Ananda Syahdiah Siti Salma, perwakilan dari RW 004. Baik, selanjutnya kami panggil Ananda Muhammad Sepa Firlo El Maldini, perwakilan dari RW 008 dengan tema Selamat Dunia Akhirat dengan Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya hormati beserta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong ame-ame belalang kupu-kupu. Yang hadir rame, yang datang rame, jawab salam kepada malu-malu. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'al qalam lil kitab. Al-kitabatu lil qira'ah, al-qira'atu lil ibadah, wal ibadatu lillah. Amma ba'du. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik bulunya yang keriting maupun yang direbonding. Alhamdulillah, syukur tak terhingga. Saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan syaitan yang sesat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang lainnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidaklah Allah menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari RW 08 ingin berpidato tentang sukses, selamat dan bahagia dengan ilmu agama. Allah senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya dalam penggalan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
rahimakumullah, bukannya semua ilmu itu sama? Jawabannya adalah tidak, karena ilmu agama akan membawa kita ke arah ataupun ke jalan yang benar. Setiap apapun yang akan kita lakukan itu pasti selalu dilandasi dengan ilmu agama. Berbeda dengan orang yang tidak pernah diajarkan ilmu agama, biasanya yang baik diambil, yang jelek juga disikat. Betul? Betul apa betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di zaman sekarang banyak sekali teman-teman kita yang di luar sana pada tawuran. Betul? Pada narkoba. Betul? Apa penyebabnya? Karena mereka tidak pernah ditanamkan ilmu agama dalam dirinya. Padahal ilmu agama bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia di masa depan dan keselamatan di akhirat. Untuk mencapainya adalah dengan berperilaku yang dilandasi dengan ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya, Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi, wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya akhiri ceramah saya mau pantun dulu nih. Tapi pertama-tama, sebelum saya pantun, kalau saya bilang masak air, bilang biar mateng ya. Masak air. Masak air. Pergi ke pasar beli kue putu. Habis makan mangga kumur-kumur. Selamat hari jadi Desa Sumur Batu. Semoga warganya sejahtera dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, dengan berakhirnya Dacil atas nama Muhammad Sefa Pirlo El Maldini, maka berakhir pula penampilan dai cilik. Untuk pengumuman diinformasikan, nanti pengumumannya akan diumumkan pada saat acara puncak pada tanggal 23 Oktober nanti di panggung di mimbar utama. Selanjutnya kepada para peserta dimohon untuk naik ke atas panggung. Semua para peserta yang masih berada di aula ataupun di luar, semua peserta naik ke atas panggung. Kami selaku para dewan hakim atau dewan juri mohon maaf atas segala kehilapan, kealpaan, kekurangan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada panitia. Ayo,
Kira penting Pak. Agak mepet Pak. Ayo semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, Supaya biar gitu ya. Selamat hari menjadi rakyat bahagia, desa bangga. Desa bangga. Selamat hari jadi desa Sumur Batu yang ke-41 rakyat sejahtera di bawah desa bangga. Yang melihat di yang